Hari ini bagaimana hubungan Iran dengan Indonesia? Ini bagian dari proses pembusukan. Kenapa Pak Dubes itu mendekati Pak JK? Butuh katup saluran pernyataan yang bisa disampaikan ke siapapun. Bahwa ini hubungan ini sebenarnya ada masalah nih dengan cara begini gitu. Sebagai diplomat yang pernah bertugas di Beijing, Ya. Cina bisa menjadi jembatan Indonesia dengan Iran? Pasti. Cina importir minyak terbesar dari Selat Hormuz yang tidak pernah berkoar-koar. Sementara Amerika cuma 0,4%. Lah kok dia koar-koar minta dibuka Selat Hormuznya. Padahal Selat Hormuznya nggak ditutup loh. ini kan semuanya kontradiktif. Hormuz itu kan kita baru melihat di permukaan lautnya nih. Ya. Kita belum bicara di bawah lautnya. Submarine device internet ini yang ada di bawah kabelnya itu yang menghubungkan berapa sampai 14 juta kilometer loh. Jalur bawah laut tadi, Iya. kabel internet itu, kalau kasarnya diputus, itu pasti kolaps dunia. Sebagai diplomat itu insting itu tuh Pak Menlu harus punya itu. Tampaknya ini tidak kelihatan gitu loh. Greget untuk melakukan sesuatu yang kita perlu nih. Iran ini penting nih. Kita perlu, kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan, kita turut bantu nih. Dengan situasi hari ini, kita kangen juga ya dengan sosok Mokhtar Kusumaatmadja, Ali Alatas. Ya. Betul, kita sangat rindu dengan situasinya. Bukan orang ya, tapi kemampuan instingtif yang bisa mengurai ini petanya dari mana dengan link yang begitu luas, jaringannya yang begitu luas, dia bisa membuka dari mana pintu harus digedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan kembali berbincang terkait dengan perang Iran dan situasi di Timur Tengah. Kali ini narasumber kami mantan diplomat yang sudah bertugas dan melanglang buana di berbagai kawasan di dunia, dan saat ini beliau adalah seorang pemerhati hubungan internasional. Langsung saja saya sapa Ple Priyatna. Pak Ple, atur nuhun. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ple, saya ingin mulai mengenai hari ini, bagaimana hubungan Iran dengan Indonesia? Iya, kalau boleh cerita sedikit, sebetulnya ini bagian dari proses pembusukan hubungan luar negeri Indonesia dengan Iran. Kenapa saya katakan gitu? Kita agak dingin dengan Iran hubungannya. Coba bayangkan Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khomeini diburu dan ditewaskan dalam agresi Amerika. Kemudian lanjut dari itu kita tidak memberikan belasungkawa, tidak menyampaikan itu. Setelah telat beberapa hari menyampaikan surat, tapi saya lihat juga Pak Safri Menhan kalau nggak salah mengirim karangan bunga ke kedutaan Iran di Jakarta. Tapi kita tidak memberikan sebuah pernyataan yang keras atas tindakan agresi Amerika, satu, dan dua, atas pembunuhan politik, asasinasi politik keluarga Ali Khamenei ini. Kita nggak berani ngomong apa-apa. Itu tidak lazim dong. Kemudian selanjutnya pasti kita juga ingin kalau ada yang sedang keluarga yang meninggal, tentunya ada yang menyampaikan duka cita, menyampaikan belasungkawa. Nah ini juga tidak disampaikan melalui surat. Itu pun setelah sekian lama. Dan kemudian yang lebih mengganggu menurut saya, menjadi dingin, itu ketika pemimpin baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khomeini ini dilantik, kita pun tidak mengucapkan secara terbuka gitu. Padahal itu sebuah pakem diplomatik yang biasa gitu. Ada orang meninggal, kita sampaikan
belasungkawa, ada yang naik menduduki jabatan baru, ya kita berikan selamat. That's normal gitu lah. Nah itu pun kita terikat gitu. Kenapa kita jadi tiba-tiba tidak berani gitu? Indonesia yang bebas aktif, ya kan? Dulu galak, kok ini sekarang jadi melempem gini. Nah menterinya gimana ini? Menlunya memberi masukan ini gitu loh. Mengapa Indonesia mengambil sikap itu menurut Pak Play? Karena ada kaitannya dengan BOP dan ART, RI Amerika. Perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan Indonesia-Amerika, dan masuknya kita menjadi anggota BOP. Itu membuat kita seperti kagok, awkward, ataupun bingung. Yang sebetulnya tidak perlu. Kalau ini kita di BOP, tidak berarti kita tidak boleh mengutuk serangan agresi Amerika yang jelas melanggar piagam PBB dan melanggar hukum internasional. Begitu juga yang lain kan dilakukan dalam proporsi yang sama gitu. Indonesia berani bicara mengenai pelanggaran piagam PBB, Indonesia berani menyatakan bahwa tidak boleh, tidak dibenarkan ada pembunuhan politik. Ini kan modus yang dilakukan Mossad dan IDF, Israel yang selalu melakukan pembunuhan politik ini. Nah, kita sampaikan. Nah, saya agak sedih mundur ke belakang, kalau boleh cerita. Sejak dari diculiknya Maduro, Venezuela tidak ada pernyataan apa-apa kan. Indonesia mengutuk tindakan Amerika ataupun tidak dibenarkan, itu nggak ada. Standing kita mengenai itu kosong. Nah ini yang isi siapa gitu, kalau kosong itu apa artinya ke orang lain? Kan kita nggak berani. Yang seharusnya kita bisa lakukan gitu, mewakili rakyat Indonesia yang masih cinta politik luar negeri yang bebas aktif, dan panggilan preambul konstitusi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu yang message yang harus disampaikan. Dengan sikap dingin Indonesia tadi, apa dampaknya dalam konteks hubungan bilateral Iran dan Indonesia? Iya, saat ini, contoh misalnya kawan kita kemarin, Siswandi, bicara mengenai kapal. Nah, kok kita penuh kesulitan sih untuk bisa membebaskan gitu. Level ini mau ditangani di level kepala negara, di level menteri luar negeri, di level duta besar, atau di level apa. Tinggal itu, perangkat instrumennya itu sudah ada di situ. Ya just go in gitu, masukin. Masa nggak ada hasilnya sih? Kalau kita punya hubungan baik, kita kan bisa misalnya Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri menghubungi Dubes Iran di Jakarta, Pak Muhammad Berudi, untuk minta tolong nih bagaimana case-nya. Saya nggak tahu di belakang itu apa sudah dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi yang lain. Tapi ya standing kita tuh harus ada gitu. Yang menunjukkan bahwa Indonesia itu betul-betul non-blok gitu. Apakah menurut Pak Play sekarang terjadi kebuntuan diplomatik antara Iran dan Indonesia? Kebuntuan dalam arti yang faktual terganggu betul, saya belum melihatnya. Tapi ada indikasinya. Yang sekarang belakangan heboh di medsos kan, beberapa negara begitu diberikan kebebasan untuk melewati Selat Hormuz, Mendapat lampu hijau? mendapat lampu hijau, dan kita enggak. Oke. Terbaru Malaysia ya? Terbaru Malaysia. Itu kok sampai Indonesia nggak masuk list sebagai saudara tuanya atau saudara mudanya Iran, yang seharusnya diberi tempat bahwa kita itu pendiri non-blok. Kita itu penjaga non-blok. Negara dengan mayoritas Muslim. Nah itu kan punya nilai, seharusnya itu menjadi aset yang mampu merekatkan hubungan Indonesia dengan Iran dong. Oke. Dengan belum dapat lampu hijaunya Indonesia di Selat Hormuz, apakah itu bisa kita baca sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam Iran terhadap Indonesia? Bisa jadi persentasinya mungkin 40-60 gitu, kecewa 40 ada bukan karena Hormuznya yang dia tidak berikan, tapi karena tadi yang saya sebutkan,
mengutuk Amerika, serangan Amerika ke Iran, tidak mengutuk pembunuhan politik, Termasuk penyerangan terhadap sekolah. ya terhadap sekolah yang membuat berapa 173 tewas anak-anak. Itu kekejian yang harusnya kita sikapi itu. Itu yang menurut saya kita kehilangan standing di situ. Ini bagus banget loh kalau kita bisa masuk lewat situ. Indonesia ini tidak hanya melihat Gaza, di Iran pun sama. Harga seorang anak kecil itu sama. Oke, Ya. kalau kita melihat hubungan Iran-Indonesia, kalau dalam konteks jangka Ya. panjang, kita kan hubungan cukup baik Ya. sebagai sahabat. Artinya yang dibaca oleh Iran adalah sikap pemerintah hari ini, Ya, bukan Indonesia sebagai bangsa. bukan. Dalam arti gini, ternyata terbukti kan kemarin ucapan terima kasih diberikan oleh Menteri Luar Negeri Iran terhadap masyarakat Indonesia atas sikap kita yang memberi dukungan, memberi donasi, memberi perhatian, datang ke embasinya, memberikan bela sungkawa. Itu lebih dari suara pimpinan, jangan lupa itu. Dalam konteks hubungan itu ada sebuah energi yang kuat yang menempel di tubuh rakyatnya sendiri. Itu yang jangan pernah dilupakan gitu. Oke, dan untuk memperbaiki hubungan yang dingin tadi, itu sesuatu yang berat untuk dipulihkan atau bagaimana? Sebetulnya tidak. Tidak ada yang berat. Percaya menurut saya. Karena apa? Kita itu menjadi asing terhadap diri kita sendiri karena kita nggak berani mengutuk serangan Amerika Serikat. Tidak berani mengutuk tindakan Amerika Serikat melakukan pembunuhan politik terhadap pemimpin besar Iran, Ayatullah Khamenei dan keluarganya. Kita tidak memberikan selamat terhadap pelantikan yang baru putra mahkota. Kita tidak mengirimkan wakil untuk menghadiri pemakaman Ayatullah misalnya. Itu kan instrumen yang normal dalam hubungan diplomatik gitu. Oke, tapi kan Presiden Prabowo termasuk Menteri Luar Negeri tentu punya pertimbangan tersendiri kan? Iya. Dengan mengambil sikap itu. Ya sikap itu ya seperti Trump nantinya, jadinya mengambil sikap sendiri, rakyatnya sendiri gitu kan. Ini kan yang kita tidak cocok tuh begini. Bagaimana pemerintah menafsirkan apa yang disebut politik bebas aktif. Sementara warga menafsirkan politik bebas aktif seperti apa. Di mana titik temunya gitu. Nah ini yang nggak cocok kan. Sana jalan sendiri seperti tafsiran itu bahwa kita alasannya kita tidak perlu mencampuri. Ini bukan soal mencampuri. Ini kita mendesak tindakan keliru yang dilakukan Amerika Serikat. Nah, kita wajib melakukan koreksi di situ. Sebagai negara yang berdaulat juga. Oke, dan sekarang apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah situasi hari ini yang mulai terasa dampaknya secara global? Iya. Tentu akan berdampak juga kepada bangsa kita. Ya kita sekarang melihat ini sudah eskalasinya tidak hanya di urusan perang Militer. tidak hanya cuman gambaran adu tembak, gambaran kirim rudal, gambaran picture yang memberikan persepsi risiko yang tinggi terhadap situasi sekeliling di situ gitu, yang mengancam. Tapi kita juga harus mampu di tengah situasi yang tidak ideal ini membangun kehangatan dengan Iran dong. Harus bisa itu. Kaki kita ada dua. Kaki kirinya melihat kenyataan Iran diserang, bagaimana sikap kita membantu Iran? Bisa aja di belakang itu kita bantu dengan segala macam. Kok kita jangan terlalu pasif di situ? Tampak oleh publik, pemerintah pasif setelah masuk BOP itu. Jadi ada energi yang sia-sia dibuang, yang seharusnya tidak memperburuk hubungan Indonesia dengan Iran. Ini tafsiran mereka kan begitu, pasti. Dan dampaknya mulai terasa hari ini. Paling tidak kita belum dapat lampu hijau untuk kapal-kapal kita melintas di Selat Hormuz. Ya, itu juga salah satu yang membuat kita harusnya jangan membiarkan situasinya berlarut. If you have a problem, you have to kill immediately. Jadi harus bunuh persoalannya hari itu juga gitu. Jangan ditunda. Peran Pejambon sejauh mana? Pejambon itu
sekarang meletakkan misalnya Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri saya lihat hanya mengantarkan surat ke kedutaan Iran, bertemu dubesnya mengantarkan surat, tapi inisiatif lain yang harusnya tampak, saya tidak melihat itu. Justru masyarakat lebih hangat ditampilkan di muka publik kan, di medsos. Bagaimana datang ke rumah duka Hubungan dubes, publik Indonesia. hubungan publik Indonesia dengan Iran itu lebih hangat. Sementara menurut saya hubungan Indonesia dengan Iran di level pemerintah dingin. Pak Play, kita kan punya Wamenlu, Anies Mata, yang Ya, mendapat tugas khusus untuk persoalan Timur Tengah. betul. Pak Play tidak melihat Ya mungkin Anies Mata itu Pak berperan. Anies itu potensinya besar sekali. Tapi kan masalahnya menterinya memberikan mandat tidak. Itu urusan yang lain lagi. Harusnya diberikan keleluasan yang besar untuk Pak Anies melakukan pekerjaan sebagian Kementerian Luar Negeri sehingga membawa nama kita menjadi baik dengan Iran. Oke, di luar Pejambon, Ya. adakah tokoh nasional kita yang juga bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan yang dingin antara Iran dengan Indonesia ini? Ya tentunya banyak, Pak. Contohnya adalah misalnya Pak Yusuf Kalla. Terbukti kan kemarin ketemu seorang bicara, dan Pak Yusuf Kalla seseorang yang sangat praktis, konkret, lakukan sebisanya dengan cara yang konkret juga gitu. Jadi itu yang dibutuhkan saat ini gitu. Sementara kita melihat eskalasinya kan mengerikan sekali gitu. Sampai pabrik bir di India itu sudah ribut, tidak bisa membuat bahan bakunya, tidak ada karena minyaknya tertahan di Selat Hormuz segala macam. Jadi bensin di Singapura sudah Rp53.000 gitu loh per liternya. Jadi banyak sekali elemen variabel eskalasi yang menyentuh masyarakat. Nah, kita harus segera menjembatani itu gitu. Jangan mendiamkan situasi ini seolah-olah tidak ada apa-apa gitu loh. Baik-baik saja gitu. Sementara pergulatan di pinggiran itu kan tidak hanya soal perang nih. Ada kasus misalnya, saya mengambil teorinya Chris Murphy. Teorinya seorang senator Amerika, Chris Murphy, itu kemarin melakukan kritik yang logik terhadap Trump, dan kita bisa pakai teori itu. Ketika sebelum perang, selat itu terbuka. Kenapa pada waktu Anda masuk, Anda membuat masalah dan sekarang Anda mencari jalan keluar untuk perbuatan yang Anda lakukan? Nah itu kan kita harus ikutin tuh, logika Chris Murphy itu menarik. Di tengah-tengah situasi kayak gini ada keberanian gitu. Ini ada sesuatu yang stuck. Dan kita nggak boleh rodanya itu hanya ditentukan oleh seorang Trump, oleh pabrik senjata, oleh orang-orang yang warmonger, yang inginnya berperang. Tapi deeskalasi di tempat lain tidak dilakukan gitu loh. Ya, Pak Play, apakah ada jalur diplomasi lain yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Misalnya ada negara ketiga yang bisa memperbaiki hubungan Iran dengan Indonesia ini. Bisa, pasti bisa. Kita pun sendiri tidak perlu mediator ya sebetulnya. Pulihkan aja hubungan dengan baik, bahwa kita memberikan pukulan kepada Amerika. Kita tegas pernyataan yang resmi keras bahwa memang Amerika di sini keliru, tidak boleh agresi militer itu dilakukan. Iran memprovokasi pun tidak gitu. Nah kita kenapa ada negara yang melakukan agresi terus kita diam aja gitu, apalagi kita sebagai non-blok gitu. Ini kan berat gitu. Langkah diplomasi ini jika tidak segera dilakukan dan membawa hasil, apa dampaknya bagi Indonesia, Pak Play? Bagi Indonesia tentunya satu, saya yakin hubungan akan menjadi dingin. Dingin itu dalam arti tidak dia turunkan Iran marah, menarik kembali duta besarnya untuk ke Teheran, terus diturunkan hubungannya hanya level kuasa usaha di sini. Enggak sampai begitu, tapi kekecewaan itu tampak. Dan makanya kenapa Pak Dubes itu mendekati Pak JK.
butuh katup saluran pernyataan yang bisa disampaikan ke siapapun. Bahwa ini hubungan ini sebenarnya ada masalah nih dengan cara begini gitu. Nah koreksi itu kan harusnya kita paham gitu. Sebagai diplomat itu insting itu tuh Pak Menlu harus punya itu. Dan tidak perlu gengsi. Nggak perlu gengsi, itu simple. Kita nggak perlu mediator kok. Hubungi saja, telepon saja. Abbas Araghchi bicara, pasti bisa. Diatur oleh dubesnya. Dubes kita pun di sana bisa gitu mengatur itu. Tapi tampaknya ini tidak kelihatan gitu loh. Greget untuk melakukan sesuatu yang kita perlu nih. Iran ini penting nih. Kita perlu kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan kita turut bantu nih. Jadi kita jangan diam aja membiarkan eskalasinya diatur oleh pihak asuransi dalam hal ini kan. Ya. Contoh itu variabel asuransi kargo asuransi tanker itu semuanya ditentukan di London oleh 12 grup besar penjamin asuransi yang menentukan kapal ini masuk, kapal ini bergerak, kapal ini tidak diasuransi atau kapal ini nggak boleh jalan gitu. Jadi bukan Iran loh, ingat bukan Iran yang menutup Hormuz. Oke, Pak Ple, kita juga membaca pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sudah mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk mencari sumber energi lain terkait dengan situasi di Timur Tengah. Apakah itu juga kita bisa baca sebagai sinyal bahwa dalam waktu dekat kita belum mendapat lampu hijau dari Iran terkait situasi di Selat Hormuz? Ya itu artinya kan banyak PR yang tidak dikerjakan. Karena baru sekarang Pakistan itu bisa save energinya. Itu satu contoh Pakistan. Karena dia menggunakan tenaga surya misalnya untuk menggantikan listrik minyak BBM yang dipakai. Dia dengan tenaga surya itu menghemat banyak. Nah kita kenapa punya momen untuk bisa melakukan itu, persiapannya semacam itu tidak dikerjakan. Kalau sudah masuk titik kritis baru kita melihatnya ke situ gitu. Padahal energi yang terbarukan itu menjadi alternatif sekarang kan menjadi penumpang, menjadi jalan keluar. Nah itu yang harus diperbuat gitu. Dalam konteks hubungan bilateral, situasi hari ini Indonesia-Iran sudah darurat atau belum? Belum sampai level darurat, tapi level tekopes lah itu kalau istilah saya tekopes itu. Ada sesuatu yang seharusnya kita tidak lakukan. Tapi justru malah terjadi gitu loh. Unnecessary thing yang kita nggak bisa muluskan itu. Menyenangkan saudara, teman, sahabat itu kan baik. Dalam konteks G2G bisa dilakukan segera. Misalnya tadi Menlu Sugiono menghubungi Menlu Iran. Tapi ada peluang lain juga ketika ada tokoh informal yang bisa ditugaskan. Mendapat tugas khusus. Betul. Pintunya banyak. Kita mau kirim utusan khusus bisa, special envoy bisa, siapapun bicara di mana dengan orang mana yang bisa dipercaya. Ini kan yang digembor-gemborkan oleh Trump. Saya kirim Jared Kushner, saya kirim Steve Witkoff, saya kirim siapa lagi gitu orang yang bisa menjembatani pembicaraan. Nah kita tentunya bisa pakai model yang sama lakukan itu kalau kita memang tidak mampu gitu. Iya. Situasi hari ini kira-kira Iran masih punya atensi nggak untuk Indonesia? Pasti masih. Karena kita termasuk yang punya sejarah hubungan baik. Misalnya sekarang diperjelas saja. Buat kerjasama Indonesia-Iran. Pembuatan drones. Pembuatan misil. Pembuatan peluru-peluru yang canggih langsung dengan Iran. Tapi itu bisa dilakukan kalau hubungan itu cair antara petinggi level paling atas presiden dengan presiden, menteri luar negeri. Jadi persahabatan yang tulus. Nah kita kan seolah-olah terganjel nih. Karena BOP, karena ATR, karena kita terlalu pro-Western. Terlalu pro-AS gitu loh. Jadi sikap kita pun menjadi menjadi banci gitu. Bagi Iran, Indonesia masih sahabat hari ini? Saya rasa masih. Saya percaya karena ukuran yang paling keras
adalah kalau duta besarnya ditarik. Duta besar Iran di Jakarta ditarik, nah itulah pukulan yang paling keras. Bahwa Iran tidak suka, tidak bisa menerima perlakuan Indonesia, dia akan lakukan itu. Tapi dengan sikap dingin yang tadi di awal disampaikan oleh Pak Play, Ya. apakah Iran butuh waktu juga untuk memperbaiki hubungan? Pasti. Iran butuh waktu, Iran butuh support. Prosesnya kan ini sedang transisi. Kepemimpinan transisional, semua modusnya dilakukan oleh Mossad, Amerika, CIA itu melakukan pembunuhan politik. Jadi mereka pun trust defisitnya tinggi terhadap situasi ini. Negara mana yang mau membantu saya? Kalau negara sekeliling tetangganya aja menyerahkan wilayahnya, kedaulatan wilayahnya untuk digunakan sebagai pangkalan Amerika untuk menyerang Iran, bagaimana perasaannya? Kita harusnya punya perasaan yang sama gitu. Oke, Pak Play sebagai diplomat yang pernah bertugas di Beijing, Ya. Bagaimana peran Cina? Peran Cina itu cukup besar, cukup aktif ya. Tapi kan tidak dimonitor, tidak termonitor secara baik. Meskipun saya yakin Cina itu memberikan bantuan satelit, memberikan bantuan terhadap cybernya, terhadap internet, penggunaan internet, jaringan internet, dan juga aplikasi yang mungkin dipakai. Nah itu sesuatu yang saat ini menjadi variabel penting itu. Menjadi variabel yang memperkokoh hubungan. Cina bisa menjadi jembatan Indonesia dengan Iran? Pasti. Cina bisa menjadi jembatan membuka hubungan diplomatik Iran dengan Saudi loh. Jangan lupa. Ya. Punya pengalaman besar, punya peran besar. Nah, Dan salah satu kekuatan besar di Blok Timur? Iya, Cina dipercaya. Cina importir minyak terbesar dari Selat Hormuz yang tidak pernah berkoar-koar. Sementara Amerika cuma 0,4% kebutuhan minyaknya, dan Trump tadi bicara, wah kita banyak, kita kelebihan minyak, kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu Hormuz, kata si Trump. Lah kok dia minta dibuka Selat Hormuznya, padahal Selat Hormuznya nggak ditutup loh. ini kan semuanya kontradiktif gitu. Makanya si Chris Murphy teori itu menarik sekali. Ya, nah ada aspek apa yang perlu kita cermati terkait situasi di Selat Hormuz di luar perang militer dan rudal? Ya, satu variabel baru di dalam konteks ini adalah peran penjamin asuransi, polis asuransi. Polis asuransi bagaimana kapal itu bisa masuk, bisa keluar gitu ya. Kapal ini di dalam misalnya ada 150 kayak kemarin kapal itu yang tertahan, itu bukan karena ditutup. Karena penjamin pihak asuransi yang besar di London ini, Lloyd's Club ini, itu memberikan persepsi risiko yang tinggi terhadap perang ini. Sehingga diumumkan tanggal 3, dalam 72 jam kita tidak bisa cover asuransinya. Anda harus meningkatkan, dan itu membayarnya 10 kali, 24 kali lipat dari harga sebelumnya. Jadi di sini ada permainan bisnis juga yang mendapat keuntungan nih. Ada variabel itu gitu loh, variabel non militer yang sebetulnya sangat menentukan deeskalasinya gitu. Kalau ini kan sebetulnya tidak ditutup oleh Iran, tapi ternyata peran asuransi yang demikian besar membuka menutup kapal ini jalan, kapal ini nggak boleh jalan, itu jarang diekspos gitu. Nah ini yang mempengaruhi, padahal pasokan itu rantai pasokan dari situ bisa masuk, bisa keluar, harga naik, harga turun, langka barang. Nah itu kan rantai pasoknya diolah dari variabel itu gitu kan. Variabel ekonomi. Variabel ekonomi yang tidak bisa dipaksa oleh senjata sekalipun. Ketika dia perang, ketika udah nyaman, tetap aja asuransi menentukan. Contoh nih ada satu perkembangan baru. CEO Chevron itu mengatakan bahwa tampaknya perang ini belum mempengaruhi harga minyak secara signifikan. Coba. Kontrak untuk Mei masih 8,1 per barel gitu ya. Agustus kontraknya
masih sekitar di Agustus tahun ini masih diperkirakan oleh Chevron itu sekitar 91-an. Artinya tidak lewat dari 120. Nah ini kan sesuatu yang menarik gitu. Hebohnya dunia, kisruhnya ini di luar. Tapi penyedia produksi minyaknya itu, pemiliknya Chevron contohnya, masih menggunakan kontrak yang lama, masih sama. Jadi pihak asuransi yang menentukan persepsi resiko di sana, ada perang, ada ini, makanya benar Menlunya Iran. Ini kami tidak tutup, tapi ketakutan yang Anda terima oleh kapal-kapal itu yang membuat mereka stuck gitu, nggak berani keluar, nggak berani masuk karena nggak diasuransikan, nggak ada polis yang mau menanggung. Oke. Kemudian juga ada soal jalur internet bawah laut. Ya. Itu juga besar sekali. Di bawah Hormuz itu semua kabel, submarine cable, device internet itu ada di situ. Itu menghubungkan, saya nggak tahu jenis teknisnya ya, tapi menghubungkan Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau 90% transaksi keuangan sampai 10 juta dolar sehari tersendat, bagaimana? Tidak hanya pengiriman, perintah militer, intercept tidak bisa jalan karena internetnya di bawah dirusak. Itu udah chaos yang baru itu. Dan Iran sangat memahami itu. Sangat memahami itu. Dan ini kuncinya belum pernah dibuka juga. Babel Mandeb itu yang di depan Yaman ya, di sebelah sana. Tapi kalau ini sudah dibuka di Iran, Hormuz itu kan kita baru melihat di permukaan lautnya nih. Yeah. Kita belum bicara di bawah lautnya. Submarine device internet ini yang ada di bawah kabelnya itu yang menghubungkan berapa sampai 14 juta kilometer loh. Bayangkan itu. Segitu jauhnya, segitu banyaknya. Jaringan kabel sebesar selang kebun katanya, selang untuk menyiram kebun gitu, sampai itu berpengaruh gitu loh. Jadi kita ini dunia dibuat heboh ini sebetulnya ya menurut saya memang Amerika yang bikin kisruh gitu. Dengan narasi-narasi yang memancing semua itu chaos gitu mengikuti dia gitu. Jalur bawah laut tadi, iya, kabel internet itu kalau kasarnya diputus itu pasti kolaps dunia, secara global itu. Karena ada laporan dari beberapa laporan bahwa kalau kabel itu terputus, itu Asia Eropa bisa putus internetnya, jaringannya, dan itu butuh waktu lama bisa membetulkan itu, 6-8 bulan kalau kondisinya aman, kondisi normal. Tidak ada orang yang melakukan itu mau untuk membetulkan itu kalau kondisinya nggak aman dong. Iya kan? Perbaiki. Jadi konflik ini akan memberikan sebuah visi baru ya terhadap perang ini. Siapa yang bisa menghentikannya? Amerika atau eskalasi yang dilakukan oleh tadi sebetulnya udah memberikan itu. Asuransi membantu deeskalasi. Tapi Amerika tiba-tiba lagi ngebom. Ngancem mau membom, menghanguskan pembangkit listrik Iran. Iran ancam balik, dilepas nggak jadi datang. Nah itu kan persepsi resiko yang dibangun di kawasan itu mengerikan sekali oleh Trump ini. Oke. Dan Trump pernah mengatakan nanti pengelolaan Selat Hormuz akan dilakukan bersama, iya, antara Amerika dan Iran. Dan dia tolong dijelaskan nih dengan apa maksudnya? Mimpinya dia bahkan tadi lebih jawab ingin dia menjadi ayatullah di Iran kan, Trump itu. Ya sudah seperti itu. Bicaranya tidak ada yang bisa dipercaya lagi gitu. Dia hanya membuat kisruh, memainkan tidak tahu. Amerika sekarang misalnya klaim itu. Amerika menyediakan 20 miliar dolar untuk membantu asuransi baru dengan CHUB itu, CHUUB itu, UBB itu yang membantu untuk membayar sehingga asuransi ini jalan semuanya. Target ini apa?
Kalau pasukan bisa dikerahkan, ditarik, ini. Tapi asuransi enggak. Asuransi itu bayar atau enggak bayar. Nah ini kan, ini satu hal yang ada Dagang lah. variabel. Dagang, ini dagang. Pasti ada pencari rentenya, ada brokernya yang mencari untung. Nah ini pasti di perang ini ramifikasinya, percabangan kepentingannya menjadi semakin dahsyat gitu ya. Itulah mengapa Selat Hormuz sangat strategis, Iya. karena tidak bicara soal yang di atas Di atas permukaan, permukaan, di bawah pun ada. banyak variabel. Banyak variabel baru, tidak hanya soal minyak, hanya nanti juga bagaimana kalau gas helium dari Qatar tidak bisa nyebrang. Helium itu ternyata penting bagi pembuatan semikonduktor, microchips. Yang chips itu yang sekarang begitu diperdagangkan itu begitu menjadi strategis ya. Itu dari helium contohnya. Jadi banyak mineral yang bagaimana rare earth itu tidak bisa nyebrang misalnya kalau lewat situ. Bagaimana pupuk tidak bisa tersebarkan kalau terus Hormuz tertutup oleh sebetulnya sikap Amerika yang selalu nakut-nakutin. Sementara kondisi asuransi kan cukup mengikuti gitu loh. Itu. Kalau kita bicara hari ini, Ya. jadi siapa yang memimpin kemenangan perang di Iran ini? Bolanya menurut saya ada di Iran. Bolanya ada di Iran. Bolanya ada di Iran dan saya yakin Iran akan memainkan perang ini. Coba dari semalam itu keluar lebih dari 7 video animasi mengenai Iran yang dibuat Iran terhadap kritik terhadap Amerika. Itu dahsyat menurut saya. Itu satu bukti, representasi situasi bahwa Iran ini sebetulnya sudah menang di atas angin nih. Gitu loh. Jadi Amerika jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan. Dia minta tolong NATO, NATO bilang, wah itu bukan peruntukan NATO untuk dikerahkan membuka atau menutup selat, kata Kala salah satu dirjennya di situ. Israel? Israel sudah ikut Amerika itu. Israel pun sekarang menurut saya eksposnya kan dibatas. Kita disensor, tidak bisa melihat bagaimana kerusakan yang terjadi. Dampak serangan Iran. Dampak serangan Iran terhadap Haifa, terhadap Tel Aviv. Nggak ada. Terhadap matinya Netanyahu aja ditutupi. Ya kan? Selalu mereka tutupi. Sementara Iran terbuka. Ya kalau dia meninggal, meninggal. Israel kan menutupi semua. Netanyahu, Ben Gvir ini mati enggak? David Barnea ini ketua Mossad mati enggak? Itu enggak ada penjelasannya. Jadi sekarang bola ada di tangan Iran? Iran. Dan kita berharap Iran mampu menyelesaikan ini secara cantik. Apakah akan berakhir di meja perundingan? Tampaknya harus begitu kita. Jangan berakhir di tempat di bom-bom yang dilemparkan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Ini sekarang kita hanya butuh ketemu orang yang tepat dengan pintu yang tepat. Tapi kan kalau kita lihat sejarah ke belakang, terutama saat perundingan di Oman, betul. Tahun kemarin, Iran merasa dibohongi dan mereka sangat kecewa sekali. Betul. Dan kepercayaan Iran terhadap Israel dan Amerika kan sudah sangat tipis sekali, atau habis gitu ya. Habis, betul. Jadi tidak hanya cuma 2-3 kali meetingnya itu mengenai nuklir itu kan, sampai 6 kali kalau nggak salah. Dan itu setiap kali sudah mau sampai, seperti Oman katakan oleh Sultan Oman itu bahwa ini perundingan sudah akan sampai pada titik yang memberi pencerahan. Amerika masuk, Israel nggak mau terima jadi bom Iran, kan selalu begitu. Kelicikan itu yang harus bisa diselesaikan. Provokasi dan agresi. Agresi ini. Itu yang dilakukan Israel. Iya. Dan itu tidak bisa diterima oleh siapapun sebetulnya. Kenapa Arab Saudi komplain, kenapa Qatar sampai komplain kepada Israel, kenapa Uni Emirat sebetulnya sampai komplain juga ke Israel kan? Kenapa Anda bom itu sehingga dia sendiri tidak mau diwakili oleh Israel di situ sebetulnya. Oke, sehingga kalau kita bicara kejahatan senjata,
syarat dari Iran sangat berat sekali ya Sangat bagi berat. Amerika dan Israel. Nggak mungkin. Syarat itu dua-duanya nggak mungkin gitu loh. Karena ya Anda harus lupakan, Anda harus koreksi dari awal. Sikap ini Anda keliru kan? Tidak bisa ditawar, Anda keliru menyerang Iran. You have no reason, tidak ada alasan yang pas. Pak Prabowo juga nyebut tidak ada rasional. Hanya nyebut itu, tidak ada rasional, tapi tidak dijelaskan apa. Ada rasional, tidak ada rasional, penyerangan agresi ini tidak boleh. Jadi peluang untuk gencatan senjata menurut Pak Play dalam waktu dekat? Waktu dekat bisa kalau ada pihak lain yang dipercaya. Misalnya Oman nih. Oman kita kemarin ada pembicaraan Pakistan bersama Mesir, Turki, Oman mencoba. Tapi itu nggak ada terusannya kan? Tapi meja diplomasi itu memang harus selalu terus. Dinamika itu harus dibuat. Pakistan sekarang belum berhasil tuh di mananya. Kita nggak bisa ngikutin kan, tidak ada informasi mengenai itu. Tapi seharusnya Kemlu tahu tuh persis gimana terjadinya. Bagaimana peran Turki, sejauh mana kegagalannya tuh, mentoknya di mana kan itu yang harus digali gitu. Indonesia hanya penonton nih Pak Play. Kita menjadi penonton yang pasif. Harusnya kita bisa punya peran itu juga. Kita bisa punya peran. Tapi karena hubungan dingin tadi, ya. Dan kita harus membuka pintu yang menurut saya menggedor pintu baru dengan cara yang lebih elegan. Aktiflah kita gitu. Situasi di Timur Tengah ini masih akan berlangsung dalam hitungan bulan atau hitungan apa menurut Pak Play? Saya melihatnya ini hitungannya akan masih bulan gitu ya. Karena sampai hari ini kan belum ada pihak yang mampu menyatukan pandangan dua pihak yang berperang ini. Kita dari pintu mana? Misalnya mau dari pintu Qatar, pintu Emirat, pintu Bahrain, atau pintu yang lain. Untuk membuka dialog kan mereka nggak mau. Mereka sekarang malah makin keras untuk ingin membalas kalau diserang Iran. Sementara mereka lupa. Mereka memberikan wilayahnya pada fasilitas Amerika untuk bisa menyerang Iran kan. Nah ini menurut saya ada satu kesalahan yang juga fatal adalah resolusi 2817 dari UN yang 11 Maret yang lalu. Yang mengutuk Iran melakukan pembalasan, tapi tidak mengutuk penyebabnya. Amerika yang lakukan agresi ke Iran, melakukan penjajahan awal kepada Iran dengan fasilitas yang dimiliki oleh negara-negara Arab di situ. Itu sangat tidak adil resolusi itu. Resolusi PBB 2817 hanya didukung Pakistan dan Somalia, sementara Latvia dan Amerika mendukung itu, sehingga posisinya 2 absen, Rusia dan Cina. Tapi ini bukti dunia itu tidak berpihak kepada kebenaran. Dan hari ini kita tidak memiliki tokoh-tokoh dunia yang bisa menjadi jembatan ketika terjadi situasi seperti hari ini. Seperti hari ini. Kita agak sedih di situasi dunia yang gini. Kita tidak mampu meluncurkan seorang tokoh. Misalnya kita berkenan luncurkan Pak Anies. Pak Anies kan canggih di OKI, canggih bicara Arab. Tentu dia punya link yang kuat. Tapi kesempatan ini harus diberikan kepada beliau untuk mampu menggedor. Kita percayakan, kita nggak punya orang, Pak. Who has to be blamed untuk ini kan? Nggak ada. Berikanlah pada orang yang sudah ada di situ, punya empati, punya kepakaran, punya tradisi, punya hubungan yang luas dan panjang dalam dunia Islam. Berikanlah mereka. Berikan pada mereka kesempatan sebagai wakil dari Indonesia. Menurut Pak Play, kenapa kesempatan itu tidak diberikan? Karena mereka masih menganggap bahwa formalitas itu hanya pakai layer pimpinan gitu loh. Tidak mau pemimpin, Pak Anies misalnya,
dia kan bisa digunakan Anies sebagai Mata nih ya. Anies Mata ya, bukan Anies itu ya. Lain kita bicara Wamenlu. Itu kan punya mandat membantu Menlu. Berikanlah untuk jalan. Tugas khusus kawasan Tugas Timur khusus Tengah. kawasan Timur Tengah ini tolong gimana buka pintunya nih. Mereka bisa ke perundingan nggak? Kirimlah. Kemana? Pintu yang sekarang masih bisa dibuka mana? Turki lewat melipir mana aja. Azerbaijan ke mana yang bisa. Tapi dicarikan jalannya dan diberikan mandat. Nah ini kan yang nggak rela mandatnya diberikan. Oke. Situasi di Timur Tengah ada hal apa lagi yang perlu kita cermati? Karena di tengah perang Iran, Israel juga melakukan serangan terhadap wilayah Lebanon. Iya. Termasuk dunia juga agak teralihkan dengan situasi di Palestina. Palestina, betul. Bagaimana Pak Play? Jadi Israel ini kan selalu mengalihkan isu. Ketika heboh di tempat lain dia tembakin tuh Lebanon, dia tembakin Hezbollah, dia bom lagi Gaza gitu kan. Dia selalu, apa sih yang dilakukan oleh Amerika dan Israel sekarang? Playing victim. Mereka membalikkan seolah-olah menjadi korban. Lihat resolusi 2817. Kan mereka playing victim. Oh kami diserang oleh Iran. Tapi lupa bahwa itu dimulai oleh Amerika menyerang Iran. Jadi kalau kita kembali dengan Murphy itu, Chris Murphy ya benar. Logika dia, kegilaan ini harus dihentikan oleh Kongres di Amerika dan oleh dunia internasional. Oke, baik. Pak Play, dengan situasi hari ini, kita kangen juga ya dengan sosok Mokhtar Kusumaatmadja, Ali Alatas. Ya. Betul, kita sangat rindu dengan situasinya. Bukan orang ya, tapi kemampuan instinktif yang bisa mengurai ini petanya dari mana dengan link yang begitu luas, jaringannya yang begitu luas, dia bisa membuka dari mana pintu harus digedor, bagaimana cara masuknya, bagaimana kita mempertemukan gitu. Indonesia berhasil Pak Marty berhasil dan Pak SBY mengakurkan Thailand Kamboja pakai cara informal, tapi berhasil, tidak perang. Kemarin saya dengar Indonesia Kamboja ribut, Thailand ribut bilang kita tidak perlu mencampuri urusan tetangga. Itu gimana? Itu persepsi yang salah gitu loh. Nah orang-orang begini kok dibiarkan bicara, orang ini nggak boleh bicara gitu. Jadi justru ini kerinduan ini saya menemukan orang-orang yang well professional, well in place, yang siap, yang bisa melakukan itu. Kenapa nggak bikin utusan khusus? Berapa menteri misalnya? Marty kayak Pak Anies Mata pimpin sama Pak JK untuk cari pintunya. Why not? Dulu kita juga kan punya tokoh-tokoh agama yang punya kapasitas internasional. Betul. Bisa. Jadi cara formal, cara informal. Yang penting suara kita bahwa please you stop the war. Gitu loh. Jadi masuk juga ke Amerika. Kalau kita merasa tidak dekat ke Iran, kenapa kita nggak dekat ke Amerika coba? Ini kan lucu. Di satu sisi mengaku dekat dengan Amerika, tapi tidak melakukan apa-apa juga. Kenapa nggak terbang ke Washington? Talk to them. Iya kan? Menlunya kirim ke Amerika, wamennya kirim. Atau presiden pergi ke Amerika nih. Bicara sama Trump. Kenapa? Menunggu semuanya harus terbakar gitu. Iya kan? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Ada dua cara. Satu tadi membentuk satu tim, utusan khusus, kalau tidak bisa dilakukan ke Timur Tengah, wherever, cari negaranya yang bisa membantu kita, yang bisa klop, Turki, Uni Emirat Arab, atau mana gitu, atau Bahrain, atau Qatar misalnya. Dan juga masuk ke Amerika dong. Bicara, kalau nggak bisa ke level presidennya, coba punya kenalan nggak kongresmen? Temuin Chris Murphy, temuin Demokrat di Amerika, gelindingin ini masalah, ini concern dari negara berkembang seperti ini.
Kita ingin dunia yang damai gitu. Nah, kita tidak lakukan itu. Tidak mengambil peran. Tidak mengambil peran. Ke Amerika mana? Nggak ada bunyinya. Katanya deket. Kalau ke Iran sungkan, ke Amerika lah. Go ahead. Tapi menghasilkan gitu loh. Apakah sikap yang diambil akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia? Pasti. Pasti akan berpengaruh. Misalnya kita ke Amerika sekarang. Ada dua kan? Kita nih BOP kemarin katanya mau keluar atau masuk. Tapi ngotot mau masuk. Sementara kondisinya kayak gini. Kalau keluar gimana? Kan kita bisa ngomong itu juga sambil. You have to delay. Ini kan harus di-delay semuanya. Kalau nggak dipospon. Situasinya kayak gini, nggak mungkin. Itu jadi ide rongsokan gitu. Sekarang yang penting masuk ini adalah untuk mencari perdamaian, Kang. Ke Amerika. Kalau ke Iran buntu, ke Amerika. Ke Timur Tengah buntu, ke Amerika lah. Kan kita punya. Katanya hebat, katanya dekat. Jalur Rusia? Jalur Rusia bisa. Kalau bisa. Semua bisa dijajaki. Sudahkah itu dilakukan? Nah itu yang saya nggak tahu. Oke. Terakhir Pak Play, Ya. bagaimana rakyat Indonesia harus memahami situasi di Timur Tengah hari ini agar tidak ada kekhawatiran yang berlebihan dampaknya terhadap negeri kita? Ya itu memang satu hal yang tidak diharapkan. Dampak itu di mana-mana tidak ada masyarakat yang mengharapkan. Orang Amerika sendiri marah kok. Bagaimana harga minyak per galon naik, bagaimana makanan menjadi langka, bagaimana harga menjadi naik, sewa menjadi tinggi, sewa rumah kan, biaya hidup menjadi lebih tinggi. Nah, di tempat lain juga sama. Nah, ini bisa ditolong kalau pemerintahnya melakukan sesuatu. Kan kita nggak bisa dibiarkan kita yang melakukan dealing-dealing itu dengan orang-orang itu. Jadi mereka yang harus punya daya gempur yang kuat dan ruang jelajah yang hebat gitu loh. Di saat ini dibuktikan jelajahnya nih bagaimana. Itu yang perlu kehebatan seorang pemimpin. Rakyat harus gimana? Rakyat sudah mendorong cukup banyak. Sekarang lihat pimpinannya loh. Rakyat ini setiap hari mengeluh loh. Jangan dibikin ngeluh ya kan. Cari pekerjaan susah, bisnisnya jalan enggak, itu aja sudah. Ini sudah di level seperti itu. Nah mereka cobalah bukalah pintu katup penampung suara rakyat ini yang mampu. Oke ini jalankan nih. Situasi kalau Anda kemarin merasa ditunggangi oleh ini itu ya coba ini yang ke Amerika langsung. Coba lewat siapa yang bisa mendekatkan kita dengan Amerika? Siapa? Oke. Pak Play, rencana darurat apa yang harus disiapkan oleh pemerintah terkait situasi di Timur Tengah? Iya, pemerintah harus menyiapkan strategic effect of this. Jadi efek strategis yang harus disiapkan, termasuk eskalasi terhadap variabel-variabel non-militer itu. Penerbangan terganggu bagaimana? Harga bahan bakar meningkat pasti. Ya banyak sekali hal yang bisa terkait di situ. Di India aja pabrik botol bir aja sudah ngeluh. Singapura ngeluh bensinnya naik menjadi 53.000 per liter. Ini satu contoh bagaimana kerumitan baru yang dibuat. Kalau kita kasih itu, kan kita nggak mikir yang ke situ kan. Ya. Jadi pemerintah, presiden harus mengambil keputusan yang tepat strategis. Dan strategis. Iya, tepat, strategis, gedor pada yang pihak yang tepat. Atur nuhun Pak Play. Ya, sama-sama. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Pak Play Priyatna, mantan diplomat yang sudah melanglang buana di belahan dunia dan sekarang menjadi pemerhati hubungan internasional terkait dengan hubungan Indonesia dengan Iran dan situasi di Timur Tengah. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Play.